Bang Brian ada di debat itu kan sebenarnya ada itu. Nah, dukungan teman-teman yang di visi. Ya. Visi ya sangat support. Teman-teman visi juga mengucapkan terima kasih gitu, walaupun saya tidak mewakili visi secara resmi gitu ya, tapi secara spirit kami kan sama. Secara spirit sama juga bukan karena saya bela teman, enggak lah. Ini lebih besar daripada kepentingan bela teman. Ini bela kepentingan tata kelola musik industri yang kita kan punya cita-cita yang sama bahwa akan baik ke depannya gitu kan. Jadi mereka sangat support, dan mengenai keputusan ini juga mereka juga sangat membackup secara spirit gitu ya. Walaupun saya nggak mau ngerepotin mereka gitu kan. Ya mereka, ya kita saling support lah. Ya. Dari selalu tapi dari gesekan ini apa yang Ya sebenarnya sederhana sih. Makanya kemarin kan saya bilang sebenarnya statement saya sebenarnya mengandung semua sebenarnya. Yang saya bilang aksi tanpa Mas Dhani itu butiran debu, itu sebenarnya diksi-diksi yang mengandung. Saya bukan menghina, tapi memang kenyataan. Artinya gini, aksi tanpa Mas Dhani butiran debu, industri musik secara keseluruhan tanpa Mas Dhani juga bisa jadi butiran debu juga. Karena terbukti hanya Mas Dhani yang bisa bikin wave seperti ini kan gitu kan, setuju gak? Mas Dhani yang bisa dobrak ini semua jadi ke permukaan. Dia punya kapasitas, gue merinding nih, serius. Dia punya nyali, dia punya kapasitas, dan dia dekat dengan grassroots. Dia dekat dengan akar rumput gitu ya. Satu-satunya mungkin yang bisa ngelawan kalau tiba-tiba muncul Om Iwan Fals, kita nih lain cerita nih. Tapi sejauh ini yang punya sosok kayak Ahmad Dhani itu sebenarnya cuma Mas Dhani yang bisa bikin kondisi kisru jadi kayak begini. Makanya dia punya kapasitas sebenarnya. Tapi yang saya mau bilang adalah harusnya dengan kapasitas dan bobot yang dia miliki hari ini itu harusnya, itu kapasitas itu harusnya dobrak sistem yang sudah ada untuk jadi lebih bagus. Kejar LMK, kejar LMKN, stimulasi mereka dengan cara apa? Kita demo dalam tanda kutip ya. Tanya kenapa ada ketimpangan, kan nanti akan ada penjelasan secara data kan. Oh ternyata ini loh keadaannya. Ternyata LMKN kesulitannya selama ini adalah isu besarnya banyak user yang belum taat bayar. Banyak penyelenggara yang belum mengerti sosialisasi ini gitu loh. Jadi semua bisa terbuka. Tapi kenapa Mas Dhani memilih untuk ada di kiri dengan kapasitas dia sebagai anggota dewan hari ini? Makanya saya bilang lagi, jangan-jangan Mas Dhani ini punya agenda lain. Jangan-jangan ya, dugaan ya, kan gitu kan, saya disclaiming dulu nih, jangan-jangan aksi ini mau dijadikan Ahmad Dhani sebagai lokomotif politiknya dia untuk mengkudeta industri musik Indonesia. Apa yang dia mau kudeta? Tata kelolanya? Agenda musisi Loh, musik seperti Dhani. Kira-kira asumsi Bang. asumsi ya, jangan-jangan ya, ini ujung-ujungnya cuan. Karena kan beliau mau bikin direct licensing nih digital. Nah kita masuk di era ini nih, masuk di area ini nih. Digital direct licensing yang katanya diperjuangkan untuk kebaikan pencipta lagu secara holistik, kemaslahatan gitu ya. Tapi begini sederhananya, kemarin Badai bicara, wah populis banget, keren. Brother top Ale bilang, kami berjuang untuk pencipta-pencipta lagu yang belum seberuntung kami. Ya, ini populis banget kan ya, keren ya. Saya mau jabarkan ini buat teman-teman. Begini teman-teman. Kalau pencipta lagu itu mau punya penghasilan dari musik lewat royalti, berarti pencipta lagu ini harus memiliki apa? Harus memiliki lagu hits. Lagu hits yang dinyanyiin orang. Lagu hits yang tadinya ada penyanyi original yang mempopulerkan, kemudian dinyanyi-nyanyiin orang di kafe apa segala macam. Itu baru bisa dapat royalti dari lagu itu. Tapi kalau brother-brother nih
di rumah nih, di kamar nih, ada buku nih 1000 halaman, isinya lirik lagu tuh. Sama di voice note handphone lo tuh, isinya tuh lagu semua. Genjreng-genjreng bikin lagu semalam jadi satu lagu, sedap. Ya kan, jadi. Lo punya 1000 lagu pun, tapi kalau lagu itu rilis, lagu itu tidak rilis, dan lagu itu belum jadi hits, lo belum bisa dibilang pencipta lagu profesional. Jadi artinya apa yang diomongin Badai ini omong kosong. Omong kosong. Yang mereka lagi perjuangkan itu adalah nasib elit pencipta lagu yang punya lagu hits. Gua walaupun cuma 1-2 hits gua, tapi gua sudah punya hits. Gua sudah punya penghasilan dari musik. Jadi teman-teman pencipta lagu yang hari ini masih berjuang, jangan mau ditipu. Ukurannya lagu itu hits atau enggak seperti apa, Bang? Ya yang lo denger di TikTok itu lagu hits. Yang lo denger di YouTube, yang lo tahu pada saat lo denger lagu ini berbunyi terus lo bisa ikut nyanyi, nah itu lagu hits. Dan itu yang tadi mau diperjuangkan. Jadi gini, jadi mereka kan undang-undang hari ini bilang yang harus bayar royalti itu penyelenggara, ya. Nah mereka maunya gini, penyelenggara bayar ke LMK. Nanti LMK yang mendistribusikan ke pencipta lagu. Mereka maunya penyanyi bayar royalti ke pencipta lagu langsung gitu loh, direct. Gitu. Jadi itu aja yang saya mau bilang. Jadi kalau dibilang ini untuk kebaikan pencipta lagu yang belum beruntung kayak kita, udahlah jangan bohong-bohongin orang lah, please. Jangan bohong-bohongin orang. Teman-teman, nggak ada yang bisa tolong kita selain diri kita sendiri sama Tuhan, udah. Kecuali dari konsep DDL ini, dari konsep platform ini ya, digital direct licensing ini, mereka bikin kebijakan 10% atau 20% dari penghasilan kita sisihkan ya, untuk kita bagikan secara sosial untuk pencipta lagu yang masih membangun, masih berjuang. Itu baru begini. Gitu. Jadi saya hanya mau membuka universe teman-teman, universe berpikir bahwa kita harus lebih kritis gitu sih.